pengertian fenomena antarmuka. Fenomena antarmuka dalam farmasi dan kedokteran adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi obat pada bahan pembantu padat dan dalam bentuk sediaan, konsentrasi, penembusan molekul melalui membrana biologis, pembentukan dan stabilitas emulsi dan dispersi dari partikel yang tidak larut dalam media cairan untuk membentuk suspensi. Aplikasi fenomena antarmuka dalam bidang farmasi. Yang pertama ada adsorpsi obat. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan atau pengayaan atau enrichment suatu komponen di daerah antar fasa. Pada peristiwa absorpsi, komponen akan berada di daerah antarmuka, tetapi tidak masuk ke dalam fasa ruah. Komponen yang terserap disebut absorban, sedangkan daerah tempat terjadinya penyerapan disebut adsorben atau substrat. Berdasarkan sifatnya, absorpsi dapat digolongkan menjadi absorpsi fisik dan kimia. Obat-obat seperti zat warna, alkaloid, asam lemak, dan bahkan asam dan basa organik mungkin diabsorpsi dari larutan ke zat padat seperti arang atau karbon dan alumina. Absorpsi dari molekul zat terlarut dari larutan diperlakukan dalam suatu cara yang analog dengan absorpsi molekul pada antarmuka padat atau gas. Yang kedua ada pembentukan dan kestabilan emulsi. Bila dua larutan murni yang tidak saling campur atau larut seperti minyak dan air dicampurkan lalu dikocok kuat-kuat, maka keduanya akan membentuk sistem dispersi yang disebut emulsi. Secara fisik terlihat seolah-olah salah satu fasa berada di sebelah dalam fasa yang lainnya. Bila proses pengocokan dihentikan, maka dengan sangat cepat akan terjadi pemisahan kembali, sehingga kondisi emulsi yang sesungguhnya muncul dan teramati pada sistem dispersi terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Contoh faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi yaitu tegangan antarmuka rendah dan kekuatan mekanik dan elastis lapisan antarmuka. Dalam pembuatan suatu emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator yang digunakan. Salah satu emulgator yang aktif permukaan atau lebih dikenal dengan surfaktan. Mekanisme kerjanya adalah menurunkan tegangan antarmuka, permukaan air dan minyak, serta membentuk lapisan film pada permukaan globul-globul fasa terderivasinya. Yang ketiga ada suspensi. Suspensi merupakan salah satu contoh dari bentuk sediaan cair yang seperti umum dapat diartikan sebagai suatu sistem dispersi kasar yang terdiri atas bahan padat, tidak larut tetapi terdispersi merata ke dalam pembawanya. Bentuk suspensi yang dipasarkan ada dua macam, yaitu suspensi siap pakai atau suspensi cair yang langsung bisa diminum, dan suspensi yang dilarutkan terlebih dahulu ke dalam cairan pembawanya. Suspensi bentuk ini digunakan untuk zat aktif yang kestabilannya dalam air kurang baik, dan sebagai pembawa dari suspensi yaitu berupa air dan minyak. Dalam pembuatan suspensi, penggunaan surfaktan atau wetting agent adalah sangat berguna dalam penurunan tegangan antarmuka, akan menurunkan sudut kontak, pembasahan dipermudahkan. Gaya adhesi dan kohesi dapat menyebabkan beberapa bentuk permukaan zat cair berbeda-beda. Ada yang berbentuk cembung dan ada yang berbentuk cekung, yang disebut dengan meniskus. Meniskus cembung terjadi apabila zat cair tidak cembung dinding, sedangkan meniskus cekung terjadi apabila zat cair dapat membasahi dinding. Bentuk permukaan air pada tabung reaksi terlihat cekung. Peristiwa ini meniskus cekung. Meniskus cekung terjadi karena gaya tarik-menarik antar partikel air dan kaca, adhesi.
lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel air, kohesi. Hal ini menyebabkan udara di dinding kaca. Bentuk permukaan raksa pada tabung reaksi terlihat. Peristiwa ini terjadi di cembung. Meniskus cembung terjadi karena gaya tarik-menarik antar partikel air dan kaca, adhesi, lebih kecil dari gaya tarik-menarik antar partikel air, kohesi. Hal ini menyebabkan raksa tidak membuat dinding kaca. Selain mengakibatkan bentuk permukaan zat meniskus yang berbeda-beda, adanya gejala kapilaritas dan tegangan permukaan merupakan akibat gaya kohesi dan adhesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sama, seperti air dengan air atau alkohol dengan alkohol. Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Contohnya, tidak tercampurnya minyak dan air dalam satu wadah. Gaya adhesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tak sejenis, seperti air dengan alkohol. Gaya adhesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Contohnya, melekatnya air pada dinding pipa kapiler. Tegangan antarmuka. Tegangan permukaan adalah kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya ditutupi semacam lapisan elastis. Besarnya tegangan permukaan bergantung pada seberapa besar gaya yang bisa ditahan. Ada persamaannya, yaitu Y sama dengan F per D, di mana Y adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, F adalah besarnya gaya dengan satuan Newton, D adalah panjang benda dengan satuan meter. Percobaan menentukan tegangan permukaan dengan cara ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Bejana luar harus mempunyai garis tengah yang besar dibandingkan dengan kapilernya. 2. Tabung kapiler garis tengahnya harus seragam dan penampang lintangnya harus bundar. 3. Dinding kapiler sebaiknya dibasahi lebih dulu sebelum dimulai pengukuran. 4. Suhu harus diawasi atau dikontrol. Lalu ada metode pengukuran tegangan antarmuka. Metode kenaikan kapiler. Metode kenaikan pipa kapiler merupakan metode bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler karena adanya tegangan muka. Kenaikan cairan sampai suhu tertinggi tertentu, sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan ke bawah. Adapun persamaan dalam metode kenaikan kapiler yakni sigma sama dengan setengah dikali R dikali H dikali Rho dikali G, yang dimana gamma tegangan permukaan dengan satuan cm atau din, lalu R adalah jari-jari dalam kapiler dengan satuan meter, H yakni ketinggian sampel dengan satuan m, lalu Rho adalah kerapatan sampel dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon persegi. Lalu ada contoh soal. Sebuah pipa kapiler kaca mempunyai diameter 0,002 cm dan dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Jika tegangan permukaan air adalah 0,072 Newton per meter dan sudut kontak 30 derajat, maka tentukan ketinggian air pada pipa kapiler tersebut akibat dorongan tegangan permukaan. Yang ditanyakan permukaan air dalam pipa kapiler.
Dari persamaan tegangan permukaan, gamma sama dengan rho GHR dibagi 2 cos theta. Maka tinggi airnya adalah H sama dengan 2 gamma dikali cos theta dibagi rho GR. Dan kita dapat tingginya adalah 1,25 meter. Dan materi selanjutnya yaitu surfaktan. Surfaktan merupakan salah satu zat yang sangat penting dalam polimer emulsi. Surfaktan terdiri dari gugus liofilik, yaitu gugus yang sangat kuat tertarik pada pelarut polar, dan gugus liofobik, yaitu gugus yang menjauh dari pelarut polar. Adapun fungsi dari surfaktan yaitu untuk menurunkan permukaan cairan, surface active agent atau surfaktan, zat yang ketika dilarutkan dalam pelarut maka molekul-molekulnya akan tertarik ke permukaan dan kehadirannya dapat menurunkan tegangan permukaan. Sifat aktif ini diperoleh dari sifat ganda molekuler. Bagian polar molekulnya dapat bermuatan positif, negatif, ataupun netral. Bagian polar mengandung gugus hidroksil, sementara bagian nonpolar biasanya merupakan rantai alkil yang panjang. Jenis-jenis surfaktan. Yang pertama, surfaktan anionik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya ditentukan suatu anion. Contohnya, garam alkana sulfonat dan garam olefin sulfonat. Yang kedua, surfaktan kationik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya ditentukan suatu kation. Contohnya, garam alkil trimetil amonium, garam dialkil dimetil amonium, dan garam alkil dimetil benzil amonium. Yang ketiga yaitu surfaktan nonionik, surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. Contohnya ester gliserin, ester sorbitan, ester sukrosa, polietilena alkil amina, glukamina, alkil poliglukosida, monoalkanol amina, dan dialkanol amina, dan alkil amina oksida. Yang keempat yaitu surfaktan amfoter, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya mengandung muatan positif dan negatif. Contohnya asam amino, betain, dan fosfobetain.